Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ali Penaro dengan nomor NPM 20106310500108 dari kelas 2A Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada pembahasan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atinwarmi MPD. Pembahasannya ialah mengenai Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu salah seorang pelopor matematika dalam Islam. Pada bagian sebab kali ini akan dijelaskan 6. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua selayang pandang biografi Al-Khawarizmi, yang ketiga karya-karya Al-Khawarizmi, yang keempat karya pemikir barat yang membahas pemikiran Al-Khawarizmi, yang kelima kontribusi Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, dan yang keenam, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian pendahuluan dijelaskan, pada mulanya, matematika itu berasal dari kebudayaan Babilonia dan Mesir. Matematika modern adalah bidang yang kompleks dan abstrak yang membutuhkan penelitian dan eksperimen. Tanpa pemikiran yang luar biasa dari seorang ahli matematika abad ke-8 Islam ini, yakni Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khawarizmi, mungkin dunia matematika saat ini tidak terlalu berkembang. Biografi Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau yang sering kita kenal Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm atau yang sekarang kita kenal Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Sedikit yang dapat diketahui dari hidup beliau. Hampir sepanjang hidupnya, beliau menjadi dosen di Universitas Kehormatan di Baghdad. Beliau juga memiliki gelar Abu Abdullah atau Abu Ja'far. Karya-karya Al-Khawarizmi. Yang pertama yaitu Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabala, atau kitab yang merangkum perhitungan pelengkap dan penyeimbang. Yang kedua, Kitab Al-Jama' wal Tafriq bil Hisab Al-Khin, atau buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Yang ketiga, Kitab Hisab Al-Adad Al-Hindi, atau kitab penambahan dan pengurangan dengan metode perhitungan Hindu. Selanjutnya yaitu karya-karya barat yang membahas pemikiran Al-Khawarizmi. Di sini saya akan menyebutkan atau membahas 4 karya saja. Akan tetapi masih banyak karya-karya lain yang membahas pemikiran Al-Khawarizmi yang dibahas oleh orang-orang barat. Teman-teman bisa cari di jurnal-jurnal atau search di Google gitu. Yang pertama yaitu luas dan volume benda padat, tabel sinus dan tabel kosinus yang dikembangkan oleh orang barat yang bernama Aryabhata. Yang kedua, ada bentuk aljabar sinkonvansi oleh Diophantus, seorang dari barat. Dan yang ketiga, ada gravitasi Newton oleh Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan dari barat. Dan yang keempat, ilmu geometri oleh Miletus, seorang ilmuwan dari barat. Berikutnya yaitu kontribusi Al-Khawarizmi dalam bidang matematika. Di sini saya juga menyebutkan 6 saja kontribusi beliau, akan tetapi masih banyak sekali kontribusi beliau dalam bidang matematika. Yang pertama, beliau merupakan Bapak Aljabar dan Bapak Algoritma sekitar tahun 1240. Yang kedua, beliau menemukan konsep aljabar dan angka nol sekitar tahun 773. Yang ketiga, beliau mengenalkan sistem notasi desimal dan mengenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, beliau mengenalkan tabel sinus dan kosinus trigonometri. Yang kelima, beliau pula mengenalkan konsep algoritma. Dan yang terakhir, yang keenam, beliau juga mengembangkan teori penomoran dalam matematika yang saat ini sering kita gunakan dan saat ini sedang kita pakai. Nah, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulannya.
Kesimpulannya yaitu, Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan Islam yang pertama kali mengembangkan teori penomoran pada matematika. Al-Khawarizmi telah menggeneralisasikan konsep-konsep nomor yang telah dikenal di Yunani dan telah menemukan metode-metode baru tentang perhitungan numerik. Salah satu kontribusi yang paling penting dalam kehidupan Al-Khawarizmi adalah perannya dalam penciptaan sistem bilangan Arab. Di Eropa, sistem penomoran populer adalah sistem bilangan angka Romawi atau memperhitungkan perhitungan sederhana menjadi sulit dan kompleks. Sekian video dari saya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.